Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang perdebatan di roomnya Pendeta Manubulu ya, tentang kesaksian para murtadin dobol itu ya. Dan di sini ada Dugong ya, Dugong Deborah, ada bosnya Dugong yakni Manubulu, ada anaknya Manubulu, dan ada yang lain-lain ya, yang murtadin dobol itu. Nah, ini dipertanyakan tentang ayat-ayat kontradiksi oleh Akhi Indra Mose ya, kalaupun dari suaranya nih Akhi Indra Mose. Dan dipertanyakan tentang bagaimana ayat-ayat kontradiksi di dalamnya, dan mereka malah kesurupan dan malah marah-marah tidak jelas dan Manupulu pun mengeluarkan taring. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke, silakan. Jadi saya minta dijawab itu perbandingan paralel antara Keluaran 1 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Itu yang salah yang mana? Coba bunyinya siapa yang mau jawab di sini? Murtadinnya siapa yang jago? Bunyinya saya baca ya. Keluaran 1 ayat di dalam 5. Keluaran 1 ayat 5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 75 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Nah, itu yang salah yang mana? Beda 5 itu. Ayo murtadin siapa yang jago di sini? Dalam satu kitab kontradiksi itu, yang salah yang mana, yang benar yang mana? Halo, bukan satu kitab, itu kitab Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu, bro. Santai aja, jangan gegas mas ya, tenang aja, santai aja. Iya, satu buku itu kan. Ya, iya, satu buku, tapi itu penegas ini. Aja juga kalau bisa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kisah Yesus. Keluaran berapa? Ya, makanya saya bertanya yang salah yang mana itu? Bukan salah, itu dijelaskan semua. Ngerti nggak? Itu dalam Taurat itu. Iya, makanya itu ya. Itu kan Taurat yang nulis Musa. Yang menulis Musa itu Taurat, saudaraku. Itu menjelaskan 75 jiwa. Yusuf sudah ada di situ. Dijelaskan lagi dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru oleh Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Itu dikalkulasikan semua sudah di situ. Tidak ada yang salah. Mana yang salah? Kalau lucu sekali kamu bilang salah itu loh. Karena kamu nggak ngerti, kamu tidak punya Roh Kudus. Tidak ada yang salah, yang 5-nya kemana itu? Yustarmo, kamu yang 5-nya kemana itu? Jawab dulu. Diam dulu. Itu bukan masalah. Jangan kebingungan kalian, itu beda 5, hilangnya kemana? Diculik atau gimana itu? Diam dulu. Dijawab, diam dulu. Kebingungan kalian kan, beda 5 orang bro itu. Diam dulu mas. Siapa di situ? Kace mana Kace? Kadrun, mana yang jago di sini? Ayo. Gas itu, diam dulu. Kamu kelihatan siapa pengikutmu. Ngerti nggak? Dari cara bicaramu kelihatan pengikutmu. Saya nggak tanya masalah pengikut, itu beda 5 orang. Yang 5 kemana? Diculik atau kabur? Dengan Kisah Rasul berapa tadi mas? Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Di situ jumlahnya 75 jiwa. Keluaran 1 ayat 5, 70 jiwa. Yang salah yang mana?
Maksudnya yang 75 jiwa itu sama. Maksudnya gimana? Yusuf itu kalau dalam Taurat itu kan sudah ada di Mesir, Bro. Sekarang ditegaskan lagi di dalam kisah para rasul. Saya itu tidak 75 berkata jiwa. Yusuf, saya berkatanya Yakub. Loh, Di situ objeknya Yakub, bukan itu Yusuf. bapaknya Yusuf. Bro, Yakub Memang itu saya bapaknya tahu, Yusuf. siapa bilang bapaknya Manubulu. Loh, makanya kita jelasin. Itu di dalam Taurat, itu kan udah jelas Musa nulis. Yusuf menjemput saudaranya, sedangkan Yusuf sudah ada di Mesir. Nah, di sini dikatakan dalam kisah kisah para rasul 7, di sana dikatakan kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Ini sudah bersama dengan Yusuf ada di situ. Lalu Baca pergilah Yakub baik-baik ke tanah ayatnya, Mesir. jangan Di dipotong. situ ia meninggal dan Baca ia dan nenek baik-baik. moyang maksudnya gimana? Itu 70 dengan 75 itu beda 5. Yang 5-nya kemana? Jadi gini, Pius Darmo gini, ya. Itu keluarganya Yakub itu semuanya berjumlah 75. Yang dibicarakan Termasuk kisah Yusuf. para rasul itu sudah masuk dengan Yusuf dan istrinya dan anak-anaknya. Jadi semuanya berjumlah 75 jiwa. Kalian semua di sini asumsi. Kalian tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani enggak? Jangan asumsi kalian. Saya tahu jawabannya itu. Makanya saya bilang itu hanya orang yang tahu bahasa original text bisa jawab. Kalian nggak ada yang tahu di sini. Ya, Anda gini, Anda jangan sok pintar di sini ya, Pius Darmo, ya. Saya mau beritahu Saya tidak mengatakan sok pintar. Pius Kalau Darmo, mau kamu diam diskusi dulu, Pius pakai Darmo. data. Darmo, Kamu diam Pius Darmo, dulu. kamu diam dulu. Kamu diam Kamu dulu. jangan kamu kayak jin Gohir bawa ke sini, jin kesetanan kamu bawa ke sini. Dasar Atau ini gini dah, lebih sekarang pas ini. kalau menurut kamu Kalau gimana, kamu Bro? menurut saya asumsi saya bacakan bahasa aslinya. Kenapa bisa yang 175 yang 170? Kamu diam dulu, Saya bisa dijelasin baca. dulu. Mau. Kamu stop. Dengar dulu, ya. Kamu nggak usah bacakan. Weh, kamu jangan ketakutan sama saya. Kalian Nabi- semua di Nabi- sini Nabi- cuma Nabi bani palsu, hatarkum, bani hatarkum, bani Kamu terjemahan diam kalian. dulu. Jangan diikuti Kalian semua balik itu orang, admin, Admin, bener, tolong Abang. di-mute itu orang, Ya, beri kesempatan orang lain menjawab. Jangan oke, rebutan oke. dari pasar. Oke, sebentar ya. Mute dulu sebentar. orang itu. Gini, nggak usah Pius Darmo, Anda nggak usah sok pintar di sini, ya. Anda ini dari iman yang berbeda. Terus Anda, bagaimana Anda bisa pintar bahasa Ibrani, sementara Anda sendiri memahami bahasa Ibrani itu dengan orang-orang yang sudah belajar dan orang-orang Ibrani asli yang menulis firman Tuhan. Sementara Anda pengikutnya Muhammad, terus kemudian mongkok merasa lebih mengerti dengan penulis Alkitab itu sendiri, gitu loh. Jadi Anda tidak usah berbahasa-bahasa Ibrani di sini, gitu. Silakan, bisa dipahami nggak ini, Pius Darmo? Saya sampaikan kenapa bisa yang 175, yang 170. Saya tunjukkan datanya. Real dari saya. Mau nggak saya tunjukkan? Silakan. Nah, Anda saya tunjukkan. bacakan. Jadi, kenapa kisah para rasul menulisnya 70, ya? Karena dia berpedoman kepada kenapa dia menulis 75? Karena dia bukan bersumber kepada Torah bahasa Ibraninya Yahudi, tetapi dia bersumber kepada Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Taurat dalam bahasa Yunani yang punya banyak error. Saya bacakan. Yosef DNN Aigupto Esan de Pasai Sukhai ex Yakob Pen. Gak usah pakai bahasa Ibrani lo di sini Nggak usah pakai bahasa. Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Nggak usah. Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak usah pakai bahasa itu. Nggak usah pakai bahasa itu. Kita nggak butuh bahasa itu di sini. Nah, demikian tadi kamu Simin. Manubulu, pendeta Manubulu kesurupan. Langsung serentak mereka ramai-ramai kesurupan Roh Kudus. Entah apa-apa ya. Dibacakan teks asli, mereka malah kejang-kejang. Nah, inilah akibat dari kebodohan mereka, ketololan mereka ya. Ini yang dikatakan goyim, bodoh dan tolol itu ya. Diberikan ayat-ayat ya yang dikasih tahukan di mana ayat-ayat di dalam Bible dalam terjemahan LAI ini ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini banyak keliru, banyak salah, dan diberikan ayat-ayat teks asli supaya mereka mengerti, malah mereka marah-marah. Itulah bukti kedunguan mereka, bukti kebodohan mereka, bukti
ketololan mereka ya, para kaum kafir yang acap kali membuat blunder ini ya, para murtadin, terus tuh Dugong ya, majikan Dugong terus si siapa bosnya Dugong itu si Manubulu ya, dan juga Deborah dan KC dan yang lain-lain itu karena memang mereka itu orang-orang bodoh dan orang sama sekali tidak berilmu ya, karena berbeda di dalam Islam. Ketika di dalam Islam itu diwajibkan ya, manusia itu wajib menuntut ilmu ya, dan mencari ilmu, karena memang Islam itu agama ilmu ya, dimana kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Namun berbeda halnya dengan yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Contoh seperti Manubulu CS ini ya, diberikan pengetahuan malah marah-marah. Dasar memang manusia apa namanya manusia Dugong siluman ya, setengah manusia setengah ikan jadi boleh dikata dia mereka itu Dugong ya, bodoh pokoknya, mereka itu tolol, orang-orang goyim, bodoh sampai mati ya, orang-orang goyim, bodoh dan tolol. Itu seperti apa yang tertera di dalam Yeremia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi sebuah kemanfaatan dan dapat menjadikan sebuah ilmu bagi kita semua, khususnya para umat muslim, dan dapat menambahkan keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, yang dimana tiada Tuhan selain daripada Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.